warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ملائكة المقربين والأولياء الصالحين من مشايخ خصوصا إلى الإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله وإلى الشيخ النووي محمد نووي المدني جميع مشايخنا بمعهد النقاية بمعهد الجديد بمعهد البويو بمعهد سيدوكيري بمعهد البتا بمعهد Nurul Islam karena jembatan jami'i masyayikhina fiddin wa masyayikhihim wa walihina wa manasilihin syalillahi lana lahumul fatihah. Mari kita buka, kita cerita, kita niatkan untuk memperoleh ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengajinya, niat untuk bisa mengamalkannya untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Halaman 78 ya. Ada kitab Quraisyan. Bismillahirrahmanirrahim. Kama warada fil khabar. Kama warada sebagaimana telah datang, artinya diriwayatkan fil khabar di dalam hadis. Anna syahida bahwa sesungguhnya seorang syahid yu'maru bihi diperintahkan bihi untuk dibawa dengan orang syahid itu. Yu'maru bihi diperintahkan bihi untuk dibawa dengan orang syahid itu yaumul qiyamati, pada hari kiamat, dibawa ilan nari kepada neraka, ilan nari kepada neraka. Fayaqulu, maka berkata siapa syahid, siapa orang syahid itu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, istashhadtu ustushhitu saya terbunuh, syahidnya terbunuh dalam keadaan syahid, terbunuh dalam keadaan syahid. Siapa saya? Ustushhitu, terbunuh dalam keadaan syahid. Siapa saya?
Fisabilillah, di jalanmu, artinya di jalannya Allah. Fayaqulullah ta'ala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, bal aradta, ya, sebaliknya aradta, engkau menginginkan ayyuqala, untuk dikatakan innaka, sesungguhnya engkau syuja'un. Syuja'un adalah berani, pemberani. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan dalika, hal tersebut. Wa dzalika, dan adapun itu ajruka, adalah balasanmu. Sampai di sini. Wakadzalika, dan demikian juga yuqalu, dikatakan lil alim, bagi orang yang berilmu, wal haji, dan orang yang berhaji, wal qari'i, dan orang yang mahir membaca Al-Quran. Ya, jadi ini hadis ini sangat penting ya, mengenai bahaya riya. Jadi ada kisah, saya lupa ini namanya, seseorang di suatu masa, atau di zaman Nabi, atau di masa yang lain, itu mati dalam keadaan syahid. Bayangkan dia itu ikut di medan perang, ya, kemudian terbunuh dalam keadaan syahid. Artinya status syahid itu kan sangat mulia. Orang kalau mati syahid itu jaminannya langsung surga, dia mendapatkan surganya Allah, ya. Kemudian dia dibangkitkan pada hari kiamat. Artinya Nabi diberitahu bahwa orang ini kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti ini. Itu wahyu, ya, wahyu. Jadi Nabi diberitahu tentang keadaan itu, Nabi diperlihatkan, karena ini memang ilmu seperti ini mengenai siapa yang akan selamat di hari kiamat itu hanya dimiliki oleh para nabi, ya. Allah memberikannya kepada para nabi. Kalau selain nabi tidak tahu siapa yang akan selamat nanti. Kemudian dia dibangkitkan hari kiamat, tapi dia disuruh dimasukkan ke neraka. Mati syahid, katanya orang masuk surga, ternyata giring dia ke neraka. Artinya apa? Dia tidak diterima amalnya. Orang itu membela diri, ya Rabb, ya Rabbi, wahai Allah, ya Allah Tuhanku, ustusyhidu fisabilik, ustusyhidu fisabilik, saya ini meninggal syahid itu di jalanmu, saya berperang. Apa firman Allah? Nah, Allah mengetahui isi hati orang-orang itu. Setiap orang Allah mengetahui isi hatinya, ya. Setiap hamba, setiap dari kita, Allah tahu isi hati kita yang paling dalam. Engkau hanya ingin dibilang pemberani, dan itu engkau telah dapatkan. Engkau disebut, dipuji-puji sebagai pemberani, dan itulah balasanmu. Artinya orang itu tidak ikhlas karena Allah. Dia itu ingin dibilang, wah hebat,
bisa maju di medan perang, ternyata mati. Dia hanya ingin dibilang pemberani. Akhirnya apa? Itu tidak menjadi seorang syahid dalam pandangan Allah. Nah, dan ini tetap dia masuk neraka. Suatu saat memang ada hadis juga, saya lupa tadi kisahnya. Ada seseorang yang dipuji oleh sahabat. Wah, itu hebat Rasulullah, ada orang yang meninggal. Jadi ada seorang di era Nabi yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan Nabi langsung mengatakan, tidak, Allah akan masukkan dia ke neraka. Kenapa? Karena dia hanya ingin dibilang pemberani. Atau takut dibilang penakut misalnya. Ya. Disuruh baca Al-Quran ke depan kepada saudara-saudari siapa-siapa ya, dipanggil Fulanah binti Fulanah ya. Fulanah itu kan nama perempuan kan ya. Kalau Fulan nama laki-laki, tapi si A, si B anggaplah kayak gitu. Kalau bahasa Arab pakai istilah Fulanah. Fulanah Arab maju membaca Al-Quran, kemudian hatinya berubah. Dia membaca Al-Quran bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah ya, tapi karena takut dibilang tidak bisa ngaji. Akhirnya ketakutan baca Al-Quran, dapat pahala tidak. Atau dia tampil membaca Al-Quran dengan suaranya yang lantang dan merdu supaya dibilang, oh qori itu qori'ah itu. Wah itu merdu qori'ah itu, Masya Allah, Alhamdulillah qori'ah ya. Dipuji-puji seperti itu, senang dipuji seperti itu, kemudian itu jadi tujuannya. Wah, kalau banyak orang memuji, semangat. Nah, maka apakah itu dapat pahala? Tidak. Dan tidak dapat pahala itu artinya amalnya sia-sia. Kenapa? Karena ria ya. Saya punya dapat satu keterangan di dalam kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini sangat penting, insya Allah nanti akan disampaikan kalau ada pengajian mengenai kitab Arba'in Nawawiyah. Saya kira sekarang sudah siap, ternyata belum siap. Tunggu dulu. Ada pernyataan dari Sayyidina Umar ya, la amalah liman la niyata lahu. Saya ditulis dulu, didengerin dulu, kamu sampai paham gitu loh. Karena lebih baik kamu paham daripada kamu nulis tapi kamu nggak paham. Paham tidak tahu nanti ingat sendiri ini. La amalah liman la niyata lahu. Tidak ada nilai amal bagi orang yang tidak niat. Orang kalau tidak niat itu amalnya ya kosong. Sama kayak orang sholat tapi dalam keadaan tertidur gitu kan. Tidak tidur sholat, orang sholat Allahu Akbar tapi tidur, tidak niat ya. Karena niat itu pembeda dari setiap amal. Wala ajra liman la nisbatalah, dan tidak ada pahala bagi orang yang tidak berharap pahala di sisi Allah ya. Jadi kalau dia tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan ampunan Allah, itu tidak dapat pahala ya. Ada perkataan yang sangat menyentuh ya dari Imam Yahya bin Abi Katsir. Ini
mungkin seorang tabi'in atau tabi'in, beliau mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajarilah sungguh-sungguh ilmu tentang niat, karena itu lebih berat dari melakukan amal. Ya. Luar biasa. Jadi ilmu yang harus kita pelajari itu sekarang nata niat. Jadi nata niat ini berat ya. Makanya saya selalu tanya, sampai niat mondok itu apa? Ayo ditata lagi niatnya. Sampai mondok karena takut dimarahi orang tua, tidak dapat pahala. Oh, cuma ada pahala. Karena niatnya bukan karena dari Allah, bukan karena kepada Allah, bukan karena Allah ya. Ya cuman ya dapat manfaat sampai di sini, selama di sini ya punya teman, dapat manfaat. Sampai mondok supaya disayang sama orang tua, tidak dapat pahala. Benar gitu. Enggak benar ini saya nggak mau. Supaya bapak, ayah sama ibu tambah sayang sama saya. Ya itulah dzalika ajru, itulah balasan. Kita dapat, sayangnya dapat, tapi pahala tidak dapat. Coba natanya tadi ya, tak namanya pelajari, ayo belajar dulu natanya. Ada mondok, saya mondok supaya saya banyak teman, tidak dapat pahala. Dapat teman, dapat. Saya kalau di rumah males, bete, temennya itu saja. Mending mondok supaya dapat teman. Tidak dapat pahala, tapi dapat teman. Saya mondok karena ikut kakak, tidak dapat pahala juga. Karena coba ayo natanya lagi, ayo mumpung belum telat. Menurutnya kenapa? Saya mondok karena ini mendapatkan pahala belajar ilmu, mencari ilmu, dapat pahala. Saya mondok supaya saya dicintai oleh Allah, supaya Allah cinta kepada saya karena saya mencari ilmu. Orang mencari ilmu itu dicintai oleh Allah karena perintah Allah, dapat pahala. Saya mondok supaya dapat ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu saya bisa menjadi orang yang baik, dapat pahala. Saya mondok supaya saya bisa memperbaiki akhlak saya, karena akhlak saya ini merasa masih sangat kurang baik, insya Allah dapat pahala. Pokoknya niat kalau benar, maka hasilnya adalah diterima amal itu dan dapat pahala. Ya, itu ya. Makanya betapa banyak orang yang salah niat ya. Apakah orang yang salah niat itu rugi? Rugi di akhirat, tapi belum tentu rugi di dunia. Dia mendapatkan apa yang dia mau di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, orang yang rugi di akhirat itu sebenarnya rugi, meski dia beruntung di dunia. Bahkan ya ini terutama pada ibadahnya. Kalau hal-hal yang berpahala karena itu ibadah, maka harus benar niatnya. Paham? Paham? Kok ngantuk ini? Kalau ngantuk ini tidak jadi yang mengaji ya. Paham? Insya Allah paham. Jangan langsung paham benar ya. Kalau itu hal yang mubah, saya ingin beli sepeda motor, saya ingin makan mie goreng, saya ingin beli pakai baju yang warnanya kuning, apa butuh niat? Tidak. Kalau hal yang butuh, yang mubah seperti itu tidak butuh niat dan tidak berdosa. Seandainya orang tidak berniat apa-apa,
perkara mubah boleh, sampai makan mie goreng dan makan mie rebus boleh, yang penting halal, yang penting halal, yang penting jangan oleh ngicau gitu. Boleh sampai pakai baju kuning, baju biru, baju warna merah terserah, gitu kan ya. Itu kan perkara mubah, bukan ibadah gitu ya. Tapi perkara mubah itu kalau dirinya di ibadah bisa jadi ibadah. Sebagai contoh, saya mau beli mobil atau sepeda motor, tapi saya mau pakai buat bantu orang tua jualan tiap pagi ke pasar. Akhirnya ngeredit sepeda motor, sebulan bayar 500.000, ngeredit, dikasihkan ke orang tuanya, Bu, ini saya punya uang, punya tabungan ini buat bapak, saya beli sepeda motor, Bu. Kamu repot-repot nak, makasih ya bapak membutuh. Ya. Ini pakai ya Pak, buat bapak itu kalau ada keperluan. Dapat pahala, besar pahalanya. Kenapa? Berbakti kepada orang tua karena ingat ridho Allah. Jadi perkara mubah bisa jadi ibadah. Saya mau pakai baju putih, kenapa? Karena ada, saya belajar di pengajian ahabbu thiyab ilallahi al-bayat. Paling bagusnya pakaian kepada Allah yang dicintai oleh Allah itu adalah yang paling dicintai oleh Allah dari pakaian itu warna putih. Ahabbu thiyab ilallahi al-bayat. Akhirnya saya mau pakai baju putih, beli ruku yang putih yang bagus supaya bisa dipakai ibadah. Karena Allah, ya Allah, ini saya karena berharap pahala dari engkau, dapat pahala bernilai ibadah meski itu urusan baju. Ini ada pernyataannya dalam kuliah, ini bukan pernyataan, ini hadis malah ya dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa usbita 'alaiha. Sesungguhnya engkau, bisa bilangnya, sesungguhnya engkau tidak membelanjakan satu belanjaan nafkah, engkau memperoleh ridho, berharap memperoleh ridho Allah kecuali pahalanya ditetapkan kepada Allah. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atika, sampai ke satu suapan yang engkau sedekahkan untuk ke mulut istrimu. Ada bapak-bapak cari uang becak, dia kerja becak itu mubah, kan tidak haram tapi juga tidak wajib. Mau ngojek mubah, tidak apa-apa hukumnya. Mau dagang, semua perdagangan itu boleh kecuali yang haram ya. Terus dia dapat uang 50.000 hasil jerih payahnya, kemudian dia belikan beras. Ini saya harus menanggung anak istri gitu ya, saya harus belanja. Dia belikan beras 10 kilo, belikan beras, kemudian kasih ke istrinya, ini uang belanjaan ini hasil belanjaan saya sekarang, ini buat dapur ya. Terus dia itu niatkan dalam hati, saya niat karena saya menjalankan perintah Allah, saya harus menafkahi anak istri saya. Apa pahalanya? Setiap butir dari beras itu pahala semua itu. Satu suapan kepada makan itu pahala semua. Istri memasak untuk suaminya, tapi karena berharap ridho Allah, setiap butir minyak itu yang dimasak pahala semua. Coba betapa besar ya pahala yang Allah berikan. Jadi ini ya, jadi jangan meremehkan ya. Ini ada pernyataan juga dari seorang tabi'in yang namanya Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, rubba amalin shagirin tu'azimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak perbuatan yang kecil tapi membuat besar nilainya karena niat. Jadi ada perbuatan kecil, gurunya kerepotan,
biar saya saja, maaf saja saya yang angkat tasnya. Amalnya kecil. Tapi kemudian saat itu dia hatinya itu tersentuh. Dia berharap, ya Allah mungkin saya bantu ngangkat ini yang menjadi ridhomu, menjadi sebab engkau ridho kepada saya. Dia ngangkat, amalnya kecil. Apa cuma ngangkat tas? Tanya orang apa kerennya amal kayak gitu. Tapi karena niatnya benar, oh itu bisa pahala. Mungkin itu yang akan menjadi jalan barokahnya. Amin ya Allah. Nah, barokah itu jangan dikira hanya dalam ngaji loh ya. Kadang dalam membantu guru dalam hal yang kecil. Coba angkatkan itu, ada itu teh. Coba kita tolong ya angkatkan itu ke tamu. Nah, tapi tergantung hatinya. Kalau hatinya santai-santai, tidak ada niat khusus, ya saya ingin bantu saja, kasihan, tidak dapat pahala. Tapi kalau dia berharap ridho Allah, mungkin dengan saya bantu ini, karena ini ada pahalanya kan, walaupun sedikit dari pahala ini, mungkin ini yang membawa saya ke surga Allah, bahkan membawa saya itu menjadi orang yang disukai Allah. Nah ini yang kadarnya itulah yang membuat amal kecil itu menjadi besar. Dan betapa banyak perbuatan yang besar tapi niatnya salah, akhirnya dia menjadi bernilai kecil dalam pandangan Allah. Makanya hati-hati ya, salah niat ini. Saya juga ayo belajar niat lagi sama bidaya ini apa niatnya. Ya, yang penting jangan sampai satu ya salah niat karena ingin berharap pujian dari orang. Ada orang beramal besar, misalnya bangun madrasah, bangun sekolah, bangun masjid, salah nih. Ada orang suatu saat itu bertanya kepada Gus Bahar, ya maklum dia bodoh ya, karena awamnya itu, makanya kalau nggak ngaji bodoh bener. Zaman sekarang ya, apalagi cuma ngaji di Google kemudian. Jangan ngaji kalau ke Google ya. Google itu bukan pengajian ya, bukan tempat pengajian. Ada tak orang kaya raya, dia itu bilang ke Gus Bahar, Gus, alhamdulillah Gus, saya sekarang sedang sering bangun masjid. Saya itu tiap bangun saya keluarin setengah M, saya bangun di sana, bangun di sini, bangun di sana. Saya sudah banyak Gus bikin masjid. Itu bagus ya Gus ya. Itu kan besar pahalanya gitu. Dia tanya gitu, karena nggak tahu deh. Terus bilang, katanya Gus Bahar, beliau bilang, kalau cuma kayak gitu gak keren. Kenapa? Gak begitu banyak bermanfaat gitu. Loh, saya bangun masjid di mana-mana. Iya, nggak ada manfaatnya itu, nggak kurang bermanfaat. Loh, kok bisa? Pasti dipakai amal jariah. Ya paling-paling kamu kalau bangun masjid nyumbang kubah harganya 200 juta, nyumbang kubahnya masjid, nyumbang ini dipakai paling cuma buat beli kubah, buat ini. Nggak begitu penting. Hanya orang itu dia merasa tidak dihargai, dia sudah nyumbang banyak tidak dihargai. Terus bilang, terus gimana Gus yang benar? Kamu itu nyumbang kayak gitu itu sebenarnya masih kalah pahalanya dengan tetangga kamu yang nggak punya apa-apa. Loh kok bisa? Ada tetangga kamu tetangga nggak? Iya ada tetangga miskin. Iya miskin. Tiap hari itu dari saking miskinnya sampai ngutang kan? Iya. Nah, itu tetangga kamu itu yang ngasih utangan, ngasih 20.000 ini, tahu utangnya 20.000 buat kebutuhan kamu. Itu masih besar pahalanya daripada sumbangan kamu ke banyak masjid itu. Kok bisa? Karena orang itu, katanya juga, orang itu sedang butuh dan dia memenuhi kebutuhannya. Yang paling dasar apa? Makan. Ya. Sedangkan kamu hanya dibuat
apa itu aksesoris masjid, ini buat kubah apa ya, nggak penting, menara kan nggak begitu penting itu, nyindir. Akhirnya orang itu, berarti saya ini masih kalah ya bos sama tetangga saya, ngutangin walaupun cuma 20.000. Nah, iya, kamu punya uang miliaran itu buat apa? Akhirnya sadar bahwa banyaknya pahala itu bukan bergantung pada banyaknya uang, tapi pada banyaknya manfaat. Misalnya ya, sampai punya tetangga miskin sekali, kemudian dia bilang, mbak, aku tak jaluk ya, tak pinjam uangmu 2-3 hari aja, aku mau ini apa, aku mau beli beras ini, kan nggak punya uang. Aduh, kamu butuh beras? Oh, aku juga lagi mepet katanya, sampean juga lagi kere, lagi nggak punya uang. Aduh, gimana ya? Aku adanya 50 nih mbak. Oh, nggak apa-apa ya 50. Pokoknya aku minta tolong bang. Orang Jawa gitu. Ya dan ini pakai buat beli susu sama beras. Aduh, masya Allah, makasih bang. Dia sangat berterima kasih, bahkan menangis karena dikasih uang 50.000, dikasih pinjaman itu kan masih pinjaman kan. Kasih uang dulu. Terus dia bagi. Ya, itu uang yang sampai pinjamkan kepada orang itu beribu-ribu kali, insya Allah lebih baik daripada Anda bersedekah jutaan rupiah kepada orang yang tidak membutuhkan. Karena orang tidak butuh disedekahi, ya uangnya nganggur. Benar apa enggak? Paham? Makanya kalau mau minjemin uang itu kepada orang yang butuh. Sampai kalau punya kelebihan uang ya pinjamkan, tapi hati-hati jangan menarik keuntungan dari pinjaman itu, karena kalau punya pinjaman namanya riba. Nah, paling jahatnya orang buat saya itu adalah orang yang memanfaatkan orang yang sedang butuh. Orang sedang butuh mesti diperes. Ada orang butuh, saya belum bisa, ingin pinjam uang. Berapa? 100.000 aja, ini cuma buat 2 hari kok, karena saya kepepet benar, insya Allah besok lusa ini saya ada pekerjaan. Dan saking miskinnya ini ya, terus bilang, masih dimanfaatkan. Iya ya, tak kasih pinjaman 100 tapi baliknya 200. Wah, apa enggak jahat orang? Jahat? Ini adalah yang disebut riba. Makanya itu koperasi itu yang riba itu kan ada yang namanya koperasi mekar itu ya, kalau di desa itu riba, itu jahatnya orang butuh masih diperas. Apa ndak bingung ya, terpaksa ya wis aku 100 dah, biar nanti aku 100-nya nyusul. Tapi awas kamu balik 200. Ya Allah, ini terkadang ingat ya, ini kan riba, namanya riba nasi'ah ya, mengembalikan sesuatu lebih dari uang yang dipinjam. Pinjam 100.000 kembali 125.000 nya riba. Kalau diambil yang makan riba itu berdosa besar, yang memberi riba juga berdosa. Pernah ada tetangga terjerat riba sampai hampir 2 tahun. Dari awalnya dia punya pinjaman cuma 500.000, pinjamannya membengkak sampai 4 juta, sampai hampir 5 juta. Begitu sudah bingung, tiba-tiba ya suatu saat datang dan konsultasi kepada saya, dan sekaligus minta solusi bagaimana. Saya bilang, bayar saja yang pokok, yang bunga-bunga jangan dibayar, itu riba. Aduh, orangnya tidak boleh, tidak usah bayar, itu riba. Akhirnya negosiasi Allah, akhirnya dipotong. Sudah dah bayar 50% bunganya.
ya terpaksa dibayar. Karena kalau nggak bayar orang itu terus menteror, menakut-nakuti. Kenapa? Itulah masyarakat kita. Makanya Anda nanti awas hati-hati. Saya soalnya ada Bu Haji, sudah Bu Haji, tapi jalanin riba itu loh. Di desanya ada desa sebelah. Ibu-ibu kaya, mobilnya banyak, tapi kalau tetangganya ngutang, kembalinya itu bisa lebih 50%. Jadi kalau ngutang 200.000 itu wajib balik 275. Kok bisa kaya? Terus ya kaya, tapi tidak barokah, isinya itu neraka semua, itu api neraka. Kok bisa dia itu haji berkali-kali? Ya haji umroh apa? Iya, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena umrohnya orang dari harta haram, itu tidak diterima. Hati-hati ya, saya pesan. Karena apa? Sekarang cara mencari keuntungan yang paling enak itu meninggalkan riba. Cuman haram. Kenapa? Karena itu paling teganya orang. Orang sudah butuh bisa diperas. Mestinya kalau orang butuh, nah, kalau dikurangi boleh ya, kurangi boleh. Ada orang pinjam ke sampean, pinjam, mbak, aku pinjam uang berapa? 50 ya. Terus dia mau membalikan 50.000, dia bilang, sampean bilang sudahlah, tidak usah 50 lah, balik 25 aja, 25 buat sampean. Boleh, namanya saudara. Jadi kalau dikurangi malah boleh. Tapi kalau dilebihkan itu jadi haram, itu dosa. Jadi kalau dilebihkan, pinjam 50 baliknya 90, 40.000-nya berarti hati-hati ya. Barang siapa menjalankan riba itu hati-hati, siksanya sangat pedih nanti di akhirat. Hati-hati ya. Saya ada laporan, ada seorang Bu Haji, tidak tahu ya. Pokoknya kalau menjalankan barang-barang itu pinjaman-pinjaman dengan riba itu. Ini sedang saya pantau, sedang saya investigasi. Mudah-mudahan saya ketemu orang. Ini kenapa? Wah, bahaya. Ya. Jadi betapa banyak amal itu yang rusak karena salah dia. Mari saya ini niru lampannya para salafus soleh ya. Ada salafus soleh ini namanya salafus soleh, yaitu orang yang soleh ya. Beliau itu suatu saat ada cerita lagi. Ada namanya ulama namanya Nafi bin Jubair. Nafi bin Jubair ini suatu saat diajak untuk salat jenazah. Wahai Nafi, ala tasyhadu jenazah. Apakah kau nggak mau menyolati itu ada orang meninggal? Kemudian Nabi itu mengatakan, tunggu, saya mau lihat dulu. Tunggu, saya mau lihat dulu. Kama anta hatta anhuya. Tunggu dulu. Iya, saya kok norok ente ada kok dia nyata. Fafakkara bunayya. Maka dia berpikir sejenak. Kemudian mengatakan, imbi, ayo makan. Artinya apa? Perlu waktu untuk memperbaikinya. Jangan langsung kerokok berangkat. Ini apa? Saya itu di Putraya, nggak tahu, mudah-mudahan nggak dipakai. Di depan musola, di samping musola, saya sediakan kaca. Saya bilang kepada santri-santri Putra, kalau kamu mau berangkat sekolah, ngaca dulu. Bukannya kayak apa susurnya apa ganteng, bukan. Ya itu juga ya. Takutnya bilaan ntar ke sekolah bilaan. Tapi kamu niatnya benar apa enggak? Ngajak saya ini niatnya udah benar enggak? Niat dari ilmu apa saya niat cuman
ingin dapat absen apa gitu. Tidak tahu masih dipakai apa enggak. Tapi seringkali kita kan melakukan apa-apa spontan ya, langsung berangkat. Nah, apakah ada pahalanya? Belum tentu ya. Jadi kalau mau ada pahalanya, niatnya dibenarkan dulu, dikoreksi dulu, niatnya dibetulkan dulu. Nah ini ada kisah seperti itu. Jadi misalnya ini ya, tiap bulan malam Sabtu ada istighosah. Jangan langsung diajak, ayo istighosah, ayo angkat. Dan itu bukan ibadah. Wah, apa istighosahnya? Ya Allah, saya niat ingin zikir, ya Allah ingin zikir. Angkat. Kalau sudah benar niatnya. Dan niat ini adalah amal yang paling sulit ya. Makanya ayo sekarang saya kasih waktu 3 menit kita mengheningkan kita sejenak. Pertama saya minta niat pondok kita apa. Terus yang kedua niat kita sekolah apa. Karena mondok dan sekolah ini terkadang beda niatnya. Kalau sekolah niatnya nanti yang lain-lain. Mondok bagus sudah niatnya, tapi pas sekolah niatnya lain. Ada teman gitu ya, niat mau nikah, dia bilang pengumuman kepada saya, terus mohon doanya ini lewat WA dia masuk, saya mau nikah. Nggak tahu mungkin waktu itu ada hidayah Allah yang sedang menimpa kepada saya. Saya itu nggak tahu spontan, dan pesan itu sampai sama dia itu disimpan. Sampai kayak dijadikan pegangan atau jimat. Saya itu cuma membalas pesan itu dengan pendek ini. Itu saya bersyukur kepada Allah, saya diberi ilham untuk menulis pesan seperti itu. Saya cuma pesan saya itu begini. Pak ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bahasa Madura, karena dia orang Madura, dia orang Sumeneb. Dia teman saya lama, cuma adik kelas kalau di Jogja. Dia itu apa? Dia bilang, Gus, gula nyon doa gula mau menikah. Saya mau menikah. Saya cuma pesan begini, dibalas. Waktu itu saya lagi balas capek yang mau banyak ngomong gitu. Gak tahu tiba-tiba saya cuma nulis Pak ikhlas lillahi ta'ala. Itu orangnya kaget. Wih, jangan-jangan saya nggak ikhlas nih. Nikah itu bukan karena Allah, tapi karena nafsu, karena ingin kumpul dengan perempuan kan. Bisa jadi kan karena nafsu. Orang menikah kan karena nafsu kan. Ya bisa jadi karena itu. Akhirnya sejak saat itu, beberapa hari kemudian, waktu dia mau menjelang hari pernikahannya itu, ternyata pesan saya itu di screenshot. Taruh di status WA-nya dia. Dan saya nggak sengaja baca status WA-nya. Tiba-tiba dia itu dengan ekspresi menangis begini pakai emoticon. Anak milenial biasa ya orang sekarang itu. Walaupun yang tua juga ikut jadi anak-anak. Ada kakek-kakek tentang status pakai emoticon, ada kakek-kakek ya. Walaupun sekarang ya karena teknologi, walaupun yang tua ikut jadi anak-anak. Pakai emoticon crying, menangis. Setelah fokus nasihat, wah, itu kan pesan kok ya, ini kan pesan saya berapa hari yang lalu. Ternyata dia benar-benar ada satu kalimat. Saya cuma mengatakan Pak ikhlas lillahi ta'ala. Dan ternyata memang niat yang ikhlas itu sulit. Ya Allah, saya juga ini petunjuk dari Allah. Jadi, ayo sekarang mengheningkan kita 2 menit, 3 menit, tidak usah lama-lama. Niat lagi niat yang berbaik, niat. Ayo niatnya apa?
Pertama, niat dalam mondok, dalam sekolah, dalam kita belajar di sekolah, dan kita niat mondok. Ayo kita niatkan kembali karena Allah, ya, niatkan kembali karena Allah. Semoga dengan itu Allah menerima amal kita, ya. Mari kita niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbana inna berarti dalam diwasikan ya Rabbana bakhiyana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad إنك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك اللهم أصلح نياتنا يا الله اللهم أصلح لنا نياتنا يا الله وتقبل منا أعمالنا ظاهرة وباطنة اللهم أصلح لنا نياتنا يا الله اللهم انظر إلينا بعين الرحمة اللهم انظر إلينا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا ya Allah ya Rahman ya Rahim kami bermunajat kepadamu ya Allah jika terdapat di dalam amal-amal kami niat yang keliru niat yang bukan karenamu ya Allah niat karena ingin pujian dari orang lain niat karena ria, niat yang diiringi dengan ria, niat yang diiringi dengan harapan-harapan kepada selain Engkau ya Allah maka ampunilah kami ya Allah ampunilah dan berilah kami kesempatan untuk memperbaiki amalan kami ya Allah memperbaiki semua niat kami ya Allah ya Rahman terimalah semua amal kami dari awal sampai akhir ya Allah terimalah amal kami selama kami belajar di pondok pesantren terimalah semua amalan kami baik ibadah kami dan muamalah kami ya Allah terimalah semua amal kami dan sebagai sebab ridho Allah jadi sebab Engkau ridho kepada kami jadi sebab Engkau cinta dan sayang kepada kami ya Allah jadi sebab Engkau ridha ya Allah karena dengan keridhaan-Mu Engkau memberi surga-Mu kepada kami ya Allah disebab kami dicatat sebagai hamba-hamba-Mu yang beramal saleh
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin, ampunilah segala kehilapan kami, segala kesalahan kami, segala ketidaktahuan kami dan kebodohan kami, segala ketidaksadaran kami di dalam niat kami, di dalam amal kami. Betapa sering kami merusak amal kami dengan niat yang salah, dengan tujuan yang salah. Betapa kami tidak menyadari amal-amal kami berjalan di atas niat yang tidak kuat, niat yang kosong dari berharap ridho-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, perbaikilah niat kami, berilah kami hidayah untuk memperoleh niat, untuk bisa berniat dengan niat yang ikhlas karena-Mu ya Allah, dengan niat yang ikhlas karena-Mu ya Allah, karena semata-mata berharap Engkau ridho kepada kami. Sehingga Engkau memanggil kami ya Allah di surga-Mu, di pintu surga-Mu ya Allah. Wahai hamba-Ku, wadkhuli jannati, masuklah surga. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kami berharap dan rindu kepada panggilan-Mu ya Allah. Wahai hamba-Ku, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan ridha dan ridha. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba pilihan-Ku. Wadkhuli jannati, wadkhuli jannati, dan masuklah Engkau wahai hamba-Ku ke dalam surga. Ya Allah, panggillah kami dengan panggilan yang indah. Ya Allah, panggillah kami dengan panggilan yang indah tersebut ya Allah, agar tidak sia-sia hidup kami di dunia, agar tidak sia-sia amal kami di dunia, agar tidak sia-sia perbuatan kami di dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semua amal kami niatkan kembali ya Allah, kami perbarui niat kami ya Allah. Semua amal saleh yang kami lakukan ya Allah, semua amal ibadah yang kami lakukan ya Allah, semuanya kami kembalikan kepada-Mu ya Allah, semata-mata ingin mengantar kepada surga-Mu, semata-mata ingin mengantar kepada ridha-Mu. Tidak ada niat lain selain untuk memperoleh ridha-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mungkin sedikit dari amal kami ini, sedikit dari salat kami, sedikit dari ngaji kami, sedikit dari belajar kami, sedikit dari hafalan Al-Quran kami, sedikit dari bacaan salawat kami, sedikit dari zikir kami, sedikit dari mondok kami, sedikit dari semua amalan kami ya Allah. Barangkali salah satu di antaranya Engkau ridhai ya Allah, Engkau menerima, dan kami berbaik sangka bahwa Engkau pasti menerimanya ya Allah, karena Engkau adalah yang maha pemurah, dan Engkau adalah yang maha pengasih dan maha penyayang, karena Engkau selalu baik kepada hamba-hamba-Mu ya Allah, karena Engkau selalu mendengarkan permintaan hamba-hamba-Mu ya Allah. Barangkali ada di antara amal-amal tersebut yang Kau terima saat ini juga ya Allah, saat ini juga ya Allah, dan membuat Engkau memutuskan
dan Engkau selalu telah memutuskan sejak zaman Qadim, sejak zaman azali, dan Engkau menetapkan dan menguatkan ketetapan-Mu ya Allah, bahwa kami yang hadir di sini ya Allah Engkau pandang dan Engkau tetapkan ya Allah. Mohon ya Allah, mohon tetapkan kami sebagai ahli surga-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, mohon tetapkan kami sebagai ahli surga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, pastikan nama kami ya Allah ada di dalam golongan ahli-ahli surga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan keluarkan kami dari golongan ahli-ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, catatlah setiap nama yang hadir di majelis ini dan semua majelis-majelis ilmu di Pondok Pesantren ini ya Allah. Ya Allah, sebagai orang yang ahli surga-Mu ya Allah, sebagai orang yang Engkau pastikan memiliki tempat tidak di dalam surga-Mu ya Allah, dan sebaliknya hapuslah seandainya nama kami ya Allah berada dalam golongan ahli neraka-Mu ya Allah. Hapuslah nama kami jika nama kami berada di dalam golongan daftar orang-orang yang masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, pindahkan nama kami dari golongan ahli neraka kepada golongan ahli surga ya Allah. Barangkali ada satu saja amal kami yang Kau terima ya Rabb, maka mohon Engkau terima amal kami ya Rabb. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, perbaikilah hati kami, ikhlaskanlah hati kami, jadikanlah kami orang yang istiqamah di dalam ikhlas karena-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang ahli di dalam ikhlas, minal mukhlisin, termasuk dari orang-orang yang ikhlas di sisi-Mu ya Allah, yang Engkau ridai dan Engkau cintai ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, jika terdapat niat yang salah, maka ubahlah niat yang salah menjadi niat yang benar. Jika terdapat perilaku yang salah, maka ubahlah perilaku yang salah menjadi perilaku yang benar. Kami ingin memperbaiki diri kami ya Allah, kami ingin memperbagus diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kami ingin menjadi orang yang saleh di dunia dan di akhirat. Kami ingin menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Semuanya semata-mata berkat iradah dan kehendak-Mu ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, serta rahmat yang tertinggi dari-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka rahmatilah kami ya Allah, maka rahmatilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa
Assalamualaikum warahmatullahi